Pagi itu aku nekat membeli test pack. Tangan gemetar saat menyerahkannya ke kasir. Aku sembunyi-sembunyi masuk ke kamar mandi pembantu, satu-satunya tempat aman untuk tahu kebenaran. Aku menunggu 5 menit yang terasa seperti 5 tahun. Detik demi detik menyiksa. Dan akhirnya 2 garis merah muncul. Aku hamil. Jantungku serasa copot. Dengan langkah ragu, aku panggil Mas Reza ke ruang cuci. Di sanalah, dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca, aku beritahu kabar itu. Tapi bukannya memeluk atau menenangkan, dia malah menyuruhku pergi. Pergi dari rumah ini, dari hidupnya. Seolah aku cuma beban. Hatiku hancur seketika. Aku berdiri mematung, tak tahu harus kemana. Yang pasti, sejak saat itu, aku tak lagi punya tempat pulang. Namaku Aulia. Usia 25, dan aku datang ke kota ini bermodal nekat, segenggam harapan, dan setumpuk kenangan pahit dari kampung halaman. Aku tak punya siapa-siapa di sini, tak ada saudara, tak ada keluarga. Hanya dia, Mas Reza. Lelaki yang awalnya datang sebagai penolong, lalu berubah menjadi tempatku pulang. Kami bertemu di tempat kerja lama, saat aku masih jadi resepsionis dan dia datang sebagai klien penting. Senyumnya hangat, bahasanya lembut, dan entah bagaimana aku merasa nyaman. Terlalu nyaman, mungkin. Hubungan kami dimulai diam-diam, tapi semakin hari aku makin tenggelam dalam perasaanku sendiri. Dia orangnya tenang, jarang bicara banyak, tapi tiap kata-katanya bisa menenangkan pikiranku yang kalut. Kalau kamu capek, sini istirahat di rumahku aja dulu. Begitu katanya suatu malam setelah tahu aku harus keluar dari kontrakan. Dan begitulah, sejak malam itu aku tinggal di rumahnya. Awalnya kupikir ini hanya sementara, tapi semakin lama aku tak pernah benar-benar pergi. Perhatiannya sederhana tapi bikin candu. Menyeduhkan teh hangat tiap pagi, menyiapkan makan malam sepulang kerja, dan sesekali mengusap kepalaku sambil berkata, "Kamu gak sendirian, Lia." Tapi, belakangan semuanya mulai berubah. Dia jadi sering pulang larut. Tatapannya tak lagi sama. Dan aku bisa merasakan, meski tak diucapkan, bahwa keberadaanku perlahan jadi beban. Dan dari sinilah semua bermula. 2 minggu terakhir, tubuhku terasa aneh. Perut mual tiap pagi, kepala ringan, dan payudara terasa nyeri. Awalnya kupikir cuma masuk angin atau kurang tidur. Tapi saat tanggalan di kalender kamar terus berjalan dan aku sadar belum haid selama sebulan lebih, dadaku mulai sesak. Aku mencoba menyangkal berkali-kali, tapi instingku menolak diam. Maka pagi itu, aku putuskan mencari jawaban sendiri. Langit masih kelabu saat aku melangkah keluar lewat pintu samping. Udara pagi dingin menusuk tulang, jalanan masih sepi. Aku menyusuri trotoar dengan hoodie menutupi kepala dan masker menutup wajah, berharap tak ada yang mengenaliku. Di minimarket 24 jam yang masih buka, aku berdiri lama di depan rak test pack. Mataku menatap merek-merek itu tanpa fokus. Tangan gemetar. Napas pendek. Yang mana? Ya, bisikku pelan. Aku sempat ragu, lalu asal ambil satu, sembunyikan di balik tas, dan buru-buru membayar. Kasir perempuan itu menatapku aneh, mungkin curiga. Tapi dia tak bertanya. Aku hanya menunduk, menyodorkan uang dan menggumam, "Terima kasih," sebelum cepat-cepat melangkah pergi. Suara sepatuku menggema di jalanan sepi. Di dalam hati, aku berperang. Antara ingin tahu dan takut tahu. Antara harap dan takut kehilangan. Tapi aku tahu saat itu, tidak ada jalan untuk mundur. Sesampainya di rumah, aku tidak langsung ke kamar. Aku melewati dapur, ruang tamu, dan tangga kayu yang berderit pelan setiap diinjak, menuju kamar mandi pembantu yang terletak di belakang. Tempat itu sempit, hanya ada ember, gayung, dan cermin kusam yang buram dimakan usia. Tapi disitulah,
Aku merasa cukup aman untuk menelan kenyataan. Hening. Tak ada suara. Hanya detak jantungku yang terus berdegup tak karuan. Tanganku sibuk membuka bungkus test pack. Tapi tubuhku seperti tidak terhubung dengan pikiranku. Semua bergerak otomatis. Aku duduk di lantai, lututku tekuk ke dada. Test pack itu kuletakkan di atas penutup ember. Waktu terasa berhenti. 5 menit. Aku menatap jam di dinding. Jarumnya seolah malas bergerak. Aku menunduk, lalu mengusap wajahku yang mulai basah oleh keringat dingin. Ya Allah, tolong, bisikku lirih. Kalau memang ini jalanku, kuatkan aku, tapi kalau bukan kasih aku kesempatan. Aku mencoba menenangkan diri, tapi tangan terus menggigil. Sekali dua kali aku tengok alat itu, berharap belum menunjukkan hasil. Tapi detik berikutnya, 2 garis merah mulai tampak. Perlahan, jelas, terang. Mulutku terbuka, tapi tak ada suara keluar. Mataku membesar. Napasku tercekat. Ya Tuhan. Aku pegang test pack itu erat-erat, seolah bisa berubah jika aku menatapnya cukup lama. Aku hamil. Aku tak tahu berapa lama aku terduduk di situ, memandangi 2 garis itu dengan tubuh lunglai. Di luar, suara motor mulai terdengar, tanda pagi mulai hidup. Tapi di dalam kamar mandi kecil itu, hidupku justru terasa seperti baru saja runtuh. Dan yang kupikirkan pertama kali hanya satu hal. Bagaimana aku akan memberitahu Mas Reza? Aku berdiri lama di depan pintu kamar mandi, memeluk test pack itu dengan tangan yang masih dingin. Napasku belum teratur. Aku sempat menatap ke langit-langit rumah, berharap ada petunjuk, atau apapun itu yang bisa menguatkanku. Ruangan belakang itu masih sepi. Suara detak jam dinding terdengar nyaring di tengah keheningan. Aku berjalan pelan menuju ruang cuci. Ruang itu sempit, letaknya di sudut rumah, dekat taman belakang. Biasanya hanya digunakan untuk menjemur atau mencuci pakaian. Tapi buatku, itu satu-satunya tempat di rumah ini yang cukup tersembunyi dan aman untuk bicara empat mata. Aku berdiri di pintu ruang cuci dan menarik napas panjang. Mataku mencari ke arah ruang tengah, memastikan tak ada orang lain. Lalu dengan suara lirih, nyaris seperti bisikan, aku memanggil, "Mas Reza, bisa kesini sebentar?" Tak ada jawaban. Aku ulangi sekali lagi. Suara sedikit lebih jelas, tapi masih tertahan oleh gemetar. Beberapa detik kemudian, langkah kaki terdengar dari arah tangga. Dia muncul dengan kaos tipis dan wajah masih mengantuk. Rambutnya berantakan, mata sedikit merah. Sepertinya baru bangun. "Ada apa, Lia?" tanyanya sambil menggosok leher. Aku tak langsung menjawab. Ku genggam test pack itu lebih erat, lalu menunduk, menyembunyikan wajahku yang mulai basah. Aku mau ngomong sesuatu. Tapi, jangan marah dulu ya. Dia mengangkat alis, berdiri di ambang pintu dengan tangan menyilang di dada. "Lia, kamu kenapa sih? Mukamu pucat." Aku menatap matanya dalam, mencoba mencari celah rasa yang dulu pernah ada. Tapi wajahnya kosong. Dan aku tahu ini takkan mudah. Tanganku gemetar saat akhirnya kuangkat test pack itu dan kuperlihatkan padanya. Suara dari tenggorokanku nyaris tak terdengar. "Mas, ini hasilnya, aku hamil." Hening. Tak ada respons selama beberapa detik. Matanya menatap benda kecil itu, lalu bergeser ke wajahku. Tatapannya sulit dibaca. Datar, mungkin juga bingung. Tapi bukan keterkejutan yang kutangkap. Bukan pula rasa peduli. Hanya seng. "Apa?" Suaranya rendah. "Aku hamil, Mas," ulangku perlahan. 2 garis, barusan aku cek di kamar mandi pembantu. Dia menghela napas panjang, mengusap wajahnya, lalu tertawa kecil. Bukan tawa bahagia, bukan lega. Lebih seperti sinis. "Ya ampun, Lia, kamu serius?"
Aku hanya mengangguk, menahan air mata yang sudah mendesak dari sudut mata. Iya, aku juga kaget. Tapi ini beneran, Mas. Aku nggak bohong. Aku juga nggak minta apa-apa sekarang. Aku cuma butuh kamu tahu. Dia membalikkan badan, berjalan 2 langkah ke belakang, lalu menunduk. Kedua tangannya bertumpu di pinggang. Nafasnya berat. Lia, kamu tahu sendiri situasi kita kayak gimana. Katanya lirih tapi tajam. Kita nggak pernah rencana sampai ke sini. Kamu tinggal di rumahku. Iya. Kita dekat. Iya. Tapi, kamu tahu ini nggak gampang, kan? Aku melangkah setapak mendekat. Aku tahu, aku ngerti. Aku juga takut. Mas. Tapi ini anak kamu. Anak kita. Dia menoleh cepat. Jangan bilang, anak kita. Jangan. Suasana jadi dingin. Bahkan udara pagi yang tadi masih sejuk, sekarang seperti menyesakkan paru-paru. Suara burung dari taman belakang pun mendadak tak terdengar lagi. Yang ada hanya suara napas kami berdua yang saling bertabrakan. Aku menatapnya lama. Wajahnya berubah. Penuh gelisah, marah, tapi lebih banyak ketakutan. Dan aku tahu, kata-kata berikutnya akan mengubah segalanya. Lia, kamu harus pergi dari rumah ini. Aku terdiam. Kata-katanya menamparku lebih keras dari apapun yang pernah kudengar dalam hidupku. Pergi? Aku ulang dengan suara pelan, nyaris tak percaya. Dia tak menatapku lagi. Matanya mengarah ke lantai, seolah lari dari kenyataan. Aku nggak bisa, Lia. Aku nggak siap. Aku juga nggak pernah janji soal ini. Kita nggak pernah ngebahas ke arah sana, kan? Aku melangkah perlahan mendekatinya. Lututku nyaris tak kuat menopang tubuh. Tapi ini bukan cuma soal kita, Mas. Ini soal anak yang udah ada di dalam aku sekarang. Nyawa, Mas. Bukan main-main. Aku tahu, bentaknya tiba-tiba. Tangannya mengepal. Tapi kamu pikir aku mau hidupku jadi berantakan? Kamu pikir gampang buatku jelasin ini ke keluarga? Ke semua orang? Kamu pikir aku bisa tanggung jawab atas sesuatu yang bahkan dari awal nggak pernah kurencanain? Aku menahan napas. Air mataku mulai jatuh. Satu-satu, tanpa bisa dicegah. Tapi aku tak mau menangis di depannya. Bukan kali ini. Mas, kamu pernah bilang aku bukan cuma pelarian. Kataku pelan, nyaris seperti merintih. Kamu pernah bilang kamu sayang aku, dan sekarang, pas aku butuh kamu malah usir aku. Dia memejamkan mata. Kepalanya tertunduk. Ada jeda panjang di antara kami. Sun. Menyesakkan. Lalu ia berkata, masih dengan suara rendah, tanpa menatapku. Maaf, Lia. Tapi kamu harus pergi. Hari ini juga. Dan saat itu, sesuatu dalam diriku retak. Tapi aku belum bisa menangis. Belum. Karena rasa sakitnya masih belum selesai. Aku berdiri mematung. Tak bergerak, tak bersuara. Suasana di ruang cuci yang tadinya hanya sunyi, kini berubah jadi ruang eksekusi, tempat di mana aku dijatuhkan tanpa ampun. Jadi ini akhir dari semuanya? Tanyaku lirih. Suaraku serak, mataku basah. Dia masih tak menjawab. Matanya terus menghindar, seolah menatapku saja adalah beban. Tangannya gemetar saat memasukkan rokok ke mulutnya. Tapi dia tak menyalakannya. Mungkin tahu itu hanya pelarian lain yang tak akan menyelesaikan apapun. Aku tertawa kecil, pahit. Lucu ya, selama ini aku percaya, kamu itu tempat aman buatku. Aku pikir kamu berbeda. Ternyata sama aja. Lia, jangan gitu, ucapnya cepat. Aku bukan orang jahat. Tapi aku juga manusia. Aku takut. Aku punya hidup yang harus aku jaga. Dan aku bukan bagian dari hidup itu. Dia diam.
Matanya menatap kosong ke arah mesin cuci yang mati di sudut ruangan. Aku berjalan mundur perlahan. Badanku gemetar. Napasku berat. Setiap langkah seperti mengupas satu persatu harapan yang dulu pernah kutanam bersamanya. Kalau aku pergi, berarti kamu gak akan cari aku lagi, kan? Tanyaku pelan. Dia menatapku akhirnya. Wajahnya penuh keraguan. Tapi yang keluar dari mulutnya hanya satu kata. Maaf. Dan saat itu, aku sadar aku benar-benar sendirian. Aku masuk kamar dengan langkah gontai. Ruangan itu kecil, sederhana, tapi selama ini terasa cukup nyaman. Ada lemari kayu tua di sudut, satu kasur tipis di lantai, dan meja kecil tempatku menaruh buku catatan harian. Tapi pagi itu, semuanya tampak berbeda. Sunyi, mati, dingin. Tanganku bergerak lambat membuka lemari. Aku keluarkan satu persatu pakaian, yang tak seberapa jumlahnya, dan melipatnya tanpa arah. Suara lipatan baju di atas tas terdengar keras di tengah keheningan kamar. Sesekali aku berhenti, hanya untuk menahan napas agar tak terisak. Jadi ini akhirnya? Bisikku pada diri sendiri, menatap dinding kosong seakan berharap ia menjawab. Aku menatap pantulan wajahku di cermin kecil yang menggantung miring di sisi lemari. Wajahku terlihat asing. Mata sembab, pipi pucat, dan ada guratan kecewa yang begitu dalam. Aku menyentuh perutku perlahan, seolah berusaha meyakinkan diri bahwa semuanya nyata. Maaf, nak, ucapku lirih sambil menunduk. Ibu belum tahu kita akan kemana. Tapi ibu janji, kita nggak akan menyerah. Pikiranku kacau. Kemana aku akan pergi? Siapa yang bisa kutuju? Uangku tinggal beberapa lembar. Aku tak punya orang tua untuk kembali. Tak ada teman dekat yang bisa kutumpangi. Dunia di luar sana begitu asing. Tapi diam di rumah ini bukan pilihan. Aku sudah diusir. Tidak secara fisik, mungkin, tapi kata-katanya sudah cukup menusuk. Lebih dari cukup. Aku menutup ransel dengan gerakan pelan, lalu memeluknya sejenak. Seolah benda itu adalah satu-satunya hal yang masih bisa kupeluk selain diriku sendiri. Kukibaskan sisa air mata dari pipi, berdiri, lalu menarik napas panjang. Tangan sudah menyentuh gagang pintu, saat terdengar langkah kaki di lorong luar. Langkah yang familiar. Langkah yang membuatku membeku sejenak. Langkahku terasa berat saat keluar dari rumah itu. Setiap suara sendal yang menyentuh lantai seperti gema dari perpisahan yang tak pernah sempat kuucapkan. Tas ransel kecil berisi beberapa potong pakaian, dan hasil tes pack itu kupeluk erat di dada. Rumah yang selama ini kupikir tempat berlindung, kini menjelma jadi bangunan asing yang ingin segera kulupakan. Aku sempat berhenti di depan pintu pagar, menoleh ke belakang. Daun jendela masih tertutup. Tirai kamar Mas Reza tak bergerak sedikit pun. Tak ada yang mengejarku. Tak ada suara yang memanggil namaku. Dalam hati, aku berharap akan terdengar suara dari dalam, "Lia, jangan pergi." Tapi yang kudengar hanya suara angin yang berdesir pelan, menyapu dedaunan kering yang berserakan di halaman. Burung-burung di kabel listrik pun diam, seolah ikut menyaksikan aku dibuang oleh seseorang yang dulu menyebutku rumah. Aku melangkah lagi. Di luar pagar, jalanan kompleks masih sepi. Seorang ibu tua lewat dengan sepeda, menatapku sesaat, mungkin heran melihat perempuan dengan mata sembab dan wajah kosong di pagi buta. Aku ingin menangis, tapi air mataku seolah sudah habis. Yang tersisa hanya dada yang sesak dan perut yang mulai terasa berat. Aku menyentuhnya perlahan. Kita cuma punya satu sama lain sekarang, nak, bisikku pelan, nyaris tak terdengar. Tiba-tiba bayangan masa depan menyeruak begitu saja. Persalinan tanpa pendamping, membesarkan anak tanpa nafkah, ditanya tetangga siapa ayahnya. Aku menelan ludah. Lidahku kering. Tapi di tengah ketakutan itu, ada satu suara kecil dalam diriku yang berkata, "Kamu harus kuat. Bukan lagi untuk cinta,
tapi untuk nyawa kecil yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Dan saat aku hendak melangkah keluar kompleks, tas ransel di punggungku terasa lebih berat. Atau mungkin itu hanya beban hidup yang belum sepenuhnya kurelakan. Tapi aku belum tahu bahwa sesaat lagi, seseorang akan memanggil namaku dari belakang. Aku tak bergerak. Berdiri kaku di balik pintu kamar, jantung berdegup keras saat langkah kaki itu makin dekat. Suara sendal menyentuh lantai keramik. Satu-satu, pelan nyaris seperti ragu. Hanya tinggal beberapa langkah lagi dari tempatku berdiri. Napasku tercekat. Tapi lalu, langkah itu berhenti. Tak ada ketukan. Tak ada panggilan nama. Hanya keheningan yang menggantung seperti kabut pagi. Aku menunggu beberapa detik, menahan napas. Tapi tak ada apa-apa. Suara itu berbalik, menjauh perlahan hingga benar-benar menghilang. Aku menutup mata sejenak. Sekuat tenaga, kutahan air mata yang hendak jatuh lagi. Tidak, cukup. Aku tak mau lagi berharap pada orang yang bahkan tak mampu berdiri bersamaku saat aku terjatuh. Aku membuka pintu kamar. Cahaya matahari pagi menyusup masuk, menyinari wajahku. Hangat tapi perih. Langkahku mantap keluar dari kamar. Dapur kulewati tanpa menoleh. Ruang tamu yang dulu jadi tempat kami nonton film bersama kini terasa asing dan kosong. Aku melewati pintu depan tanpa ragu, menutupnya pelan tanpa suara. Tak ada yang melihatku pergi. Tapi itu bukan lagi hal yang penting. Di luar, udara pagi segar menyambutku. Langit cerah. Jalanan mulai ramai. Dunia tak berhenti berputar hanya karena hatiku hancur. Dan aku sadar, aku juga tak bisa terus diam di tempat yang menyakiti. Aku memeluk perutku, yang kini jadi alasan untuk tetap melangkah. Kita akan baik-baik saja, ucapku dengan suara pelan tapi pasti. Mungkin bukan hari ini, tapi nanti. Suatu hari kamu akan tahu, kamu dilahirkan dari perjuangan, bukan penyesalan. Aku bukan lagi perempuan yang dulu hanya tahu mencintai tanpa dijaga. Aku kini seorang ibu. Dan seorang ibu selalu punya alasan untuk kuat, meski seluruh dunia menolaknya. Langkahku terus berjalan. Meninggalkan rumah. Meninggalkan masa lalu. Meninggalkan seseorang yang tak berani bertanggung jawab atas luka yang ia ciptakan. Dan jauh di dalam hatiku, aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku siap menjalaninya.